Halo serial lovers, Zimbabwe merupakan negara yang kaya, namun dimiskinkan sendiri oleh pemerintahannya. Negara ini dulunya merupakan negara yang kuat, bahkan pernah dijuluki sebagai permata Afrika, lantaran memiliki pertanian yang produktif dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Zimbabwe adalah negara Afrika yang merdeka pada tanggal 18 April 1980 setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya. Negara ini juga pernah menjadi bagian dari Persemakmuran Inggris pada tahun 1980 sebelum akhirnya lepas pada tahun 2003. Zimbabwe merupakan negara yang terkurung daratan, sehingga negara ini hanya mengandalkan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kendati demikian, pertanian dan peternakan Zimbabwe dikenal sangat unggul berkat musimnya yang sangat mendukung. Zimbabwe sendiri memiliki musim panas dengan hujan dari bulan November hingga Februari dan musim dingin dan kering dari bulan Juni hingga Oktober. Keberhasilan sektor pertanian dan peternakan Zimbabwe membuat negara ini dikenal sebagai lumbung pangan Afrika. Kejayaan Zimbabwe di bumi Afrika berakhir pada tahun 1990-an ketika terjadi kekeliruan pemerintah dalam menerapkan kebijakan negara. Kala itu, para pejabat Zimbabwe kerap melakukan tindakan korupsi untuk memuaskan kantong pribadinya. Pemerintah juga mengambil alih kepemilikan lahan pertanian dari penduduknya yang berasal dari bangsa kulit putih. Sebagian besar lahan pertanian yang disita diberikan kepada penduduknya yang berkulit hitam yang merupakan bangsa asli Afrika. Namun ternyata kebijakan tersebut malah berdampak buruk karena bangsa kulit hitam kurang ahli dalam bercocok tanam, dan akhirnya membuat warga Zimbabwe kelaparan. Kondisi pertanian semakin diperparah ketika Zimbabwe mengalami kekeringan yang sangat panjang dan membuat mereka gagal panen. Di tengah keterpurukan kebutuhan primer yang merajalela, pemerintah justru mengambil kebijakan yang kurang tepat, yakni dengan melakukan pencetakan mata uang secara besar-besaran tanpa adanya transparansi. Uang tersebut digunakan pemerintah untuk membayar kebutuhan impor dan mendanai pembangunan negara. Pencetakan uang yang tidak terkendali ini membuat perekonomian Zimbabwe menjadi rapuh dan terjadi hiperinflasi. Dalam kasus ini, hiperinflasi dapat mengikis nilai mata uang yang menyebabkan ketidakstabilan harga, stagnasi ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap otoritas moneter pemerintah. Bahkan diperlukan waktu puluhan tahun untuk memulihkan kondisi negara dari dampak hiperinflasi. Hal serupa terjadi pada Zimbabwe yang membuat mata uangnya yang bernama dolar Zimbabwe ini seolah-olah tidak berharga sama sekali. Selama periode ini, hiperinflasi mata uang dolar Zimbabwe mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan presentasi mencapai 79,6 juta %. Saking parahnya hiperinflasi guys, Zimbabwe pernah mencetak pecahan mata uang dengan nilai 100 triliun dolar Zimbabwe yang menjadikannya sebagai pecahan mata uang terbesar di dunia. Kala itu, mata uang Zimbabwe berada di level paling tidak berharga di dunia dengan perbandingan 1 US dollar atau setara dengan 35 kuadriliun dolar Zimbabwe. Di puncak krisis ekonominya, harga barang kebutuhan pokok melonjak 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 hari saja. Pada masa itu, warga Zimbabwe harus membawa beberapa tumpuk uang yang senilai miliaran hingga kuadriliunan untuk membeli kebutuhan pokoknya. Dan bila diasumsikan untuk membeli 3 butir telur, diperlukan uang sebanyak 100 miliar dolar Zimbabwe, dan bahkan penggunaan gerobak dorong untuk mengangkut tumpukan uang merupakan pemandangan yang lumrah bagi mereka. Menghadapi hal ini, pemerintah Zimbabwe melakukan serangkaian tindakan reformasi untuk menahan laju inflasi. Kala itu, pemerintah memutuskan untuk mengadopsi beberapa mata uang asing yang memiliki nilai yang stabil, seperti dolar Amerika Serikat, yuan Tiongkok, pula Botswana, Rand Afrika Selatan, pound Inggris, dolar Australia, rupiah India, dan yen Jepang. Pemerintah juga telah meresmikan mata uang asing tersebut untuk menstabilkan harga, nilai tukar, dan membangun kembali kepercayaan terhadap negara.
Dan 1 tahun kemudian, pemerintah secara resmi berhenti mencetak dolar Zimbabwe dan mengizinkan masyarakat untuk menggunakan mata uang asing. Dalam aktivitas jual beli, para pedagang di Zimbabwe memiliki hak untuk menentukan mata uang mana yang akan diterima. Namun, dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang paling banyak diterima di seluruh negara tersebut. Zimbabwe telah melakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki perekonomiannya. Dan belakangan ini, Zimbabwe juga melakukan inovasi moneter untuk negaranya dengan cara mencetak uang yang didukung dengan cadangan emas Zimbabwe atau sering dikenal dengan ZiG. Mata uang ini telah diresmikan sebagai mata uang Zimbabwe sejak April 2024. Meskipun ZiG adalah mata uang digital, Zimbabwe juga menerbitkan koin emas 22 karat sebagai bentuk fisik dari uang digital tersebut. Pencetakan ZiG ini didasarkan atas jumlah uang yang beredar dibatasi oleh jumlah emas yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga diharapkan dapat mencegah inflasi yang berlebihan. Kendati demikian, skeptisme terhadap ZiG masih tergolong tinggi, lantaran sejarah pemerintah yang tidak transparan dalam melakukan pencetakan uang serta informasi ekonomi yang menyesatkan. Dan saat ini, pemerintah Zimbabwe harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan warganya agar ZiG dapat berhasil diterapkan dengan semestinya. Di samping upaya masif yang dilakukan oleh pemerintah, warga Zimbabwe juga turut berjuang menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah mendorong warganya untuk menggerakkan kembali sektor pertanian untuk menggapai kejayaannya di masa lampau. Kegiatan ini juga didukung oleh berbagai organisasi eksternal yang membantu kesuksesan Zimbabwe secara sukarela. Pemerintah juga memperkirakan Zimbabwe memiliki lebih dari 50.000 petani skala menengah ke atas yang mampu mempekerjakan banyak tenaga kerja lapangan. Pertanian Zimbabwe juga didukung oleh sekitar 10.300 traktor fungsional dari 40.000 traktor yang dibutuhkan untuk budidaya komersial. Pada tahun 2020, pemerintah Zimbabwe melakukan kerjasama dengan mitra internasional untuk mengekspor traktor dan mesin pertanian lainnya. Dan berikut ini adalah beberapa komoditas utama yang paling banyak ditanam untuk meningkatkan produktivitas ekspornya. Tembakau Zimbabwe adalah salah satu tembakau yang terkenal nikmat dan paling digemari di seluruh dunia. Sektor ini mampu memproduksi lebih dari 260.000 ton tembakau pada tahun 2022 dengan harga rata-rata mencapai $4,2 per ton. Industri tembakau merupakan salah satu lapangan kerja terbesar di negara ini dan didominasi oleh pertanian skala kecil. Zimbabwe mengekspor tembakaunya ke berbagai negara, sementara itu Cina merupakan tujuan ekspor terbesarnya. Tembakau merupakan salah satu komoditas ekspor penting Zimbabwe lantaran menyumbang devisa yang besar bagi negara ini. Jagung merupakan tanaman pangan utama bagi mayoritas penduduk Zimbabwe. Produksi jagung di Zimbabwe rata-rata hampir menyentuh 3 juta metrik ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Saking melimpahnya produksi jagung, membuat pemerintah menerapkan larangan impor jagung agar harga jagung dari petani dalam negeri tidak melemah. Namun meski demikian, larangan tersebut dicabut ketika para petani mengalami gagal panen dan memaksanya untuk mengimpor jagung dari negara lain. Cuaca yang kurang optimal, tantangan ekonomi makro, dan biaya input yang tinggi berkontribusi terhadap penurunan produksi. Salah satu komoditas dengan jumlah permintaan terbanyak ketiga yaitu kedelai. Zimbabwe memanfaatkan kedelai untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari pembuatan minyak kedelai, pakan ternak, kebutuhan industri, dan lain-lainnya. Saat ini Zimbabwe hanya dapat memproduksi kedelai sebanyak 30% dari total kebutuhan negaranya. Sementara itu, Zimbabwe harus mengimpor kedelai dari Zambia dan Malawi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sejak terjadinya perang Rusia dengan Ukraina, Zimbabwe kesulitan mengimpor kedelai lantaran negara-negara pemasok kedelai membatasi ekspor mereka. Zimbabwe memiliki kapasitas produksi kapas mencapai 600.000 ton per tahun yang diproduksi oleh 22 pabrik pemintalan di negara tersebut. Kapas merupakan tanaman komersial terpenting kedua di Zimbabwe yang biasa ditanam dengan sistem pertanian kontrak di mana kontraktor memasok benih, pupuk, dan bahan kimia kepada petani dengan status pinjaman.
Pasokan tersebut kemudian dikelola oleh petani untuk menghasilkan kapas yang nantinya dijual kembali oleh kontraktor. Kementerian Pertanian Zimbabwe sangat mendukung program kontrak ini karena percaya bahwa sektor ini dapat menguntungkan dengan penggunaan varietas benih yang unggul, termasuk GMO, serta produksi kain berkualitas tinggi untuk meningkatkan permintaan kapas mentah. Perang antara Rusia dengan Ukraina telah menyebabkan penurunan pasokan biji-bijian global dan kenaikan harga pangan dunia. Kondisi ini dimanfaatkan pemerintah Zimbabwe untuk mendorong para petaninya memproduksi 375.000 ton gandum pada tahun 2022. Zimbabwe telah berhasil memanen gandum dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sementara kelebihan produksi tersebut disimpan sebagai cadangan strategis. Bila diperlukan, negara ini dapat menjual gandumnya ke luar negeri untuk menambah devisa negara. Hal ini dicapai melalui model kemitraan publik swasta dan partisipasi sektor swasta melalui penyediaan pinjaman dan kontrak kepada petani komersial.